Silul arham, kita sambungkan tali silaturahmi kepada orang lain. Mulai dari sekarang jangan suka jadi orang baperan. Mulai dari sekarang jangan suka jadi orang pemarah. Mulai dari sekarang jangan suka mengambil keputusan dengan hati dan kepala yang panas. Hidup pasti punya problematika. Di mana kita berorganisasi, di mana kita berumah tangga, di mana kita hidup di dalam lingkungan, pasti ada aja orang yang nggak membuat kita jadi tenang, nggak membuat kita menjadi klop. Tapi semua bisa dibicarakan. Jangan sampai ada masalah, akhirnya ribut, tang hilang, putus silaturahmi. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan mencintaimu. Oleh karena itu hadirin, lepas dari sini nanti kita merenung di rumah, kira-kira ada nggak kesalahan perseteruan yang sampai sekarang masih kita jalani. Orang yang menghabiskan waktunya cuman untuk berantem, cuman untuk bermusuhan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ya hadirin, yang keempat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita bisa masuk ke surga Allah dengan selamat, sallu bil lail wan nasu yamtadkhulul jannata bisalam. Sallu bil lail, lakukan sholat malam ketika banyak orang yang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi pusing sama bininya, yang lagi pusing sama anaknya, yang lagi pusing mikirin kantor, yang lagi pusing mikirin utang-utang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa rabbuka ayyaka rabbuka maqaman mahmuda. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa minal lail, daripada sepertiga malam, fatahajjat bihi, kita bangun malam, nafilatan laka, itu niscaya menjadi ibadah tambahan bagimu. Asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli sholat tahajud, Allah muliakan hidupnya. Allah yang langsung turun, Pak. Kalau nuzul Quran, Lailatul Qadar yang turun malaikat. Tapi kalau tahajud yang turun Allah langsung. Lihat daripada hambanya siapa yang minta, siapa yang doanya belum dipenuhi, Allah langsung yang turun hadirin. Allah langsung lihat siapa yang nangis, siapa yang tobat. Niscaya Allah muliakan hidupnya. Tapi berat, 2:30 bangun, berat. Ngobrol kita ya jam berapa ntar? Tapi insya Allah Miftahul Jannah rajin-rajin. Udah kelihatan dari air mukanya, air wudhu ini kelihatan. Lagi payet loh, udah kelihatan banget. Dari keempat ini kita berharap mudah-mudahan amalan-amalan yang insya Allah bisa kita dawami. Yang pertama, afsus salam, kita tebarkan keselamatan, kita tebarkan kata-kata yang baik, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Lalu yang kedua, wa'atimut ta'am, kita bersedekah dengan memberi makan orang yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, wasilul arham, kita ingat-ingat lagi, kira-kira kita sudah memutuskan silaturahmi kepada siapa nih, kita maafin, kita legain hati kita biar kita dapat rahmat dari Allah. Lalu yang terakhir, kita dirikan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan muliakan kita. Nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tabir, tanpa hijab,
langsung kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini aja, nanti dilanjut oleh guru kita Ustaz Bagja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita Al-Fakir tentunya bisa istiqomah menjalankan. Saya nggak berani ngomong macam-macam, yang bisa-bisa aja Ustaz. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa seluruh amal kebajikannya. Dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala tadarus Al-Qur'annya, dia bawa pahala hajinya, dia bawa pahala umrohnya. Tapi di belakang orang tersebut berbaris orang yang menuntut kepada Allah, ya Allah, terima pahala puasanya, tapi berikan kepada saya. Yang satu lagi, ya Allah, terima pahala ibadah hajinya, tapi berikan kepada saya, ya Allah. Satu lagi, ya Allah, terima pahala sedekahnya, tapi berikan kepada saya. Satu-satu orang nuntut, hadirin. Karena kenapa? Karena selama hidup nih orang, setiap kali berbicara selalu menyinggung perasaan orang lain. Yang satu lagi ditanya, berikan kepada saya, ya Allah. Karena selama hidup dia pernah bermuamalah kepada saya, dia pernah punya bisnis dengan saya, tapi dia mengambil kecurangan dari bisnis tersebut. Saya ditipu ya Rasulullah, ya Allah. Akhirnya dikasih nih Allah satu dikasih sampai habis semua, hadirin. Kalau sudah habis semuanya, maka dosa-dosa orang yang dizoliminya itu tadi diserahkan kepada orang yang menzoliminya, ditanggung akhirnya. Na'udzubillah. Nah hadirin, inilah pentingnya kita afsus salam, kita tebarkan salam dimanapun kita berada, baik di kantor, di lingkungan. Kalau ngomong kita harus hati-hati, selalu berprasangka baik kepada orang, selalu positif thinking kepada orang lain. Kalau afsus salam kita sudah amalkan, insya Allah ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang Rasul ajarkan kepada umatnya, wa at'imut ta'am. Kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang gemar berbagi, orang yang gemar bersedekah, pasti Allah muliakan hidupnya. Dalam kesempatan kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minal muslimin. Bahwa orang yang bersedekah umurnya ada tapi dia tidak menjalankan, rugi. Karena kenapa? Yang mati aja pengen dihidupkan lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah bangunkan aku walau sebentar saja. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Aku janji ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Banyak kesempatan kita untuk bersedekah. Kita lihat sekeliling kita. Kita lihat masjid kita. Kita lihat di jalanan. Kalau nggak sempat punya duit banyak, kita pakai tenaga, kita pakai materi. Saya sampai bawa makanan kucing tuh Pak. Di mana ada kucing, jalanan saya berhenti, saya kasih makan karena saya memang nggak banyak duit. Insya Allah saya minta syafaat tuh kucing nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita cuma ngandelin sholat